Ya, pemirsa, Subdit Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap puluhan pendemo yang diduga akan melakukan aksi anarkis di sekitar gedung DPR. Dari tangan pendemo, polisi amankan belasan botol yang diduga akan dijadikan bom Molotov. Polisi menggeledah barang bawaan pendemo yang ditangkap saat akan berdemonstrasi di sekitar gedung DPR. Diduga mereka akan melakukan aksi anarkis saat demo karena ditemukan sejumlah botol minuman kosong untuk dijadikan bom Molotov. Pendemo yang ditangkap rencananya berdemonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Menuju kepada Indonesia 17 Agustus yang dinyatakan sebagai kemerdekaan adalah hal yang pasti untuk bangsa. Sementara itu, pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah badan eksekutif mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law. Massa meminta polisi yang berjaga untuk membuka jalan yang telah berpagar kawat berduri agar bisa mendekat ke gedung DPR. Sebagai bentuk kekecewaan, massa membakar ban bekas di jalan. Ya, pemirsa, warga bersama buruh Kota Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pendemo menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja mempermudah tenaga kerja asing masuk ke tanah air dan berimbas PHK bagi buruh lokal. Hari ini kami dari Unjuk rasa kali ini merupakan bentuk kekhawatiran demonstrans jika nantinya pemerintah resmi menetapkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan menyengsarakan buruh. Hal ini karena tidak adanya regulasi undang-undang yang mengatur pelaku usaha. Ada beberapa poin penting dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, salah satunya menghilangkan jaring pengaman tenaga kerja yang berdampak pada potensi PHK massal dan hilangnya pesangon. Omnibus Law juga berpotensi menyebabkan pasar gelap tenaga kerja yang menyebabkan ketidakpastian kerja dan sistem kerja outsourcing. Unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law akan terus dilakukan kaum buruh di Makassar hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Baik, kawan-kawan sekalian, dalam rangka pergerakan Ali Bakir takut menuli kita. Dua kali. Sementara itu, pemirsa, akibat tidak ditemui Ketua DPRD Kabupaten Dompu, sejumlah mahasiswa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law merusak fasilitas di kantor DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, kaca di sejumlah ruangan pun pecah dan sejumlah kursi rusak. Massa juga lakukan pengerusakan di ruang sidang dan mematahkan palu Ketua DPRD Kabupaten Dompu. Usai lakukan pengerusakan, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Ya, sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di gedung MPR RI mengajak warga untuk bajak krisis demi lompatan besar bangsa Indonesia. Momen tersebut diharapkan dapat mengangkat Indonesia lebih maju. Sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan dan kita saksikan. Presiden Joko Widodo hadir di gedung Parlemen Senayan pada Jumat pagi. Sesuai agenda tahunan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh warga Indonesia untuk membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Terutama karena seluruh bangsa di dunia telah mengalami kemunduran karena terpapar pandemi COVID-19. Secara virtual. Yang saya hormati, menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk
kesehatan, dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Ya, pemirsa, dalam pidato nota keuangan di DPR RI, Presiden Jokowi juga menargetkan defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2021 sebesar 5,5%. Angka tersebut naik dari prediksi sebelumnya di kisaran 4,5 hingga 4,7%. Lagu kebangsaan. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan meski lebih tinggi dari prediksi awal, Jokowi mengklaim angkanya tetap lebih rendah dari target APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 6,34%. Presiden menyatakan pemerintah menargetkan total belanja dalam RAPBN 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara pendapatan negara hanya Rp1.776,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Ya, pemirsa, gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah persiapan dilakukan mulai dari pengibaran bendera hingga rangkaian upacara secara virtual. Presiden Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Pada Jumat pagi, sejumlah perwakilan pasukan upacara melaksanakan gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahapan demi tahapan upacara berlangsung seperti biasa. Namun ada sejumlah penyesuaian yang diterapkan karena upacara digelar di tengah pandemi. Di antaranya pasukan pengibar bendera yang hanya berjumlah 3 orang, jumlah personil TNI dan polisi yang dibatasi dan orkestra yang dihadirkan secara virtual. Pihak istana juga tidak menghadirkan tamu undangan. Sebanyak 17.845 warga dapat mengikuti upacara secara virtual dengan mendaftar di situs Kementerian Sekretariat Negara.